Halo, halo. Apa kabar? Saya kan ajak Anda lagi ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Bung Rocky, saya mau tes nih, Anda ini setelah dilaporin ini masih kritis nggak pada Pak Jokowi itu? Ya karena kan memang itu ciri khas Anda pada kritis. Tapi sekarang ini serius karena ramai sekali yang melaporkan Anda itu. Tapi saya juga rasanya nggak tahan kalau melihat ada satu peristiwa atau ada statement tokoh gitu yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, dan saya ingin mendengar pendapat Anda ini soal Pak Yusuf Kala kemarin. Rupanya beliau itu berceramah di gedung MPR DPR ya. Saya kalau nggak salah forumnya anak-anak muda gitu, dan beliau bicara soal Pak Harto, yang masa Pak Harto itu setelah 10 tahun itu baru kemudian kelihatan menjadi lebih otoriter gitu, dan kemudian membandingkan dengan zaman sekarang ini kayaknya sudah mulai hampir 10 tahun tapi dan sudah ada tanda-tandanya menjadi otoriter juga. Sebenarnya Pak Yusuf Kala tidak secara langsung menyebutkan ini warning gitu ya, situasi yang pada pemerintahan Pak Jokowi ini kalau tidak dilakukan kritik-kritik seperti yang Anda lakukan, benar-benar kebablasan jadi otoriter gitu. Itu paralel dengan apa yang saya ucapkan itu, kata bajingan itu kan. Kan seorang yang otoriter pasti bajingan kan. Jadi kalau kita Bajingan yang seret, mana dulu nih? Bajingan yang kusir kuda atau yang mana? Kusir sapi atau yang mana? Kan gitu. misalnya dalam pengertian sekarang tadi orang bajingan tuh sok kuasa kan itu sama aja itu kan asal usul atau asal usul orang yang sok berkuasa tuh dalam pengertian yang bukan sejarah tadi. Dalam pengertian aslinya bajingan itu orang baik tuh sebetulnya karena dia berupaya untuk membantu rakyat melalui gerobaknya itu kan itu bagus juga membantu para gerilyawan untuk disembunyikan di dalam gerobak mereka. Jadi bajingannya itu. Tetapi oke kita ikuti apa yang sedang berlangsung hari ini tentang kata bajingan itu. Seseorang yang disebut melampaui batas dalam keinginan ambisinya itu disebut bajingan kan. Dan inti dari kebajinganan dalam pengertian yang buruk tadi adalah ingin berkuasa terus. Kan itu namanya mental bajingan sebetulnya tuh. Nah, yang dikritik oleh Pak Yusuf Kala juga hal yang sama. Kan seseorang yang berpotensi jadi otoriter itu namanya juga bajingan. Jadi kalau kita mau jujur, Pak Yusuf Kala mungkin berpikir bahwa ya kalau begitu Pak Jokowi sama dong dengan Pak Harto tuh karena tanda-tandanya setelah 10 tahun kok nggak mau dikritik. Jadi apa? Ya sama juga bajingan juga akhirnya kan. Tapi kan Pak Jokowi nggak, Pak JK nggak bilang itu kan. Pak JK pakai istilah otoriter itu. Di dalam pengertian praktek politik sama, kebajingan dan otoriter itu sama. Nggak mau dengar hukum, nggak mau dengar etika publik segala macam. Jadi kita mulai sebetulnya untuk membiasakan bahwa debat politik itu bahasanya beda dengan bahasa kalau lagi khotbah atau lagi memberi nasihat pada orang lebih beda. Di dalam debat politik memang ada struktur bahasa yang khas untuk perdebatan politik. Jadi kata-kata tolol, stupid, disgusting, bajingan segala macam itu, son of a bitch bahkan sebetulnya itu yang kadang-kala dimaksudkan sebagai kutukan. Tetapi itu diucapkan di dalam forum politik yang memang penuh sensasi di situ tuh, bukan sekedar substansinya tapi sensasinya juga orang mencapai kan. Ini kan dalam upaya untuk mewakilkan pikiran supaya masuk ke dalam benak publik kan, maka orang pakai siasat bahasa. Itu intinya tuh. Jadi udah betul Pak JK memberi kritik, Pak JK mungkin memilih istilah yang tidak seperti saya pilih bajingan, Pak JK pilih kata otoriter. Tetapi efeknya sama. Bahkan secara teoritis otoriter tuh lebih dari sekedar bajingan. Bajingan itu mungkin cuma mental sesaat seseorang yang lagi berkuasa, tapi otoriter itu sistem loh, itu bedanya. Jadi Pak Jokowi silakan dilaporkan juga karena Pak Jokowi bahkan menghina sistem yang JK. sering dibangun Jokowi. Pak JK. Pak JK. Hmm. Oke, tapi begini ya, saya kira mungkin kita jauh lebih bicara soal serius daripada sekedar tadi itu umpatan, laporan dan sebagainya begitu ya. Karena kan sudah jadi jargon yang lama dan sudah diingatkan oleh para cendekiawan begitu bahwa kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan yang itu kan yang absolut segala macam itu yang tanpa kontrol itu pasti akan cenderung menjadi korup. Kan itu sebenarnya sudah semacam semacam pakem ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, di kita sebenarnya kan tanda-tanda semacam itu sebenarnya sudah lama diingatkan, tapi kenapa kemudian masih terus berjalan, termasuk penumpukan kekuasaan di mana kemudian DPR eksekutif dikuasai legislatif dikuasai oleh eksekutif, begitu juga dengan yudikatif dilakukan hal yang sama, bahkan kemudian juga pers yang disebut sebagai fourth estate sebagai pilar keempat itu juga sekarang ini dikooptasi oleh kekuasaan atau bahkan mengkooptasikan diri kekuasaan.
Itu semua gejala yang kemudian disatukan dalam penelitian dunia, dan hasilnya adalah indeks demokrasi Indonesia itu turun. Kan itu intinya kan. Ya. Jadi semua aspek termasuk kapasitas lembaga-lembaga itu diuji dalam satu matriks, selalu temuannya adalah Indonesia buruk di dalam demokrasi. Itu jadi Pak Jokowi, Pak JK juga benar. Lalu saya bilang bajingan kena demokrasi kok ditutup. Ya benar juga akhirnya kan. Ini cuma soal mencari bukti statistik. Tapi sekali lagi kalau saya masuk lebih dalam perspektif filsafat ya, Aristoteles, orang yang mengerti tentang nature manusia itu, bahkan menyebutnya begini, dia bilang manusia itu dia bisa sangat baik dan itu tergantung pada pertanggungjawaban dia. Dia juga bisa sangat buruk tergantung pada pertanggungjawaban dia tuh. Kalau dia memilih menjadi buruk, itu artinya dia punya watak yang bagus. Dia mau memilih jadi buruk. Dia mau memilih jadi bajingan, oke, jadilah bajingan yang bermutu. Memilih jadi ulama, jadilah ulama yang bermutu. Jadi semua tergantung dari mutu seseorang yang dianggap oleh Aristoteles itu dia pilih itu. Itu namanya virtus itu. Jadi keutamaan manusia dia pilih. Ada orang yang memang memilih jadi maling, tetapi jadilah maling yang bagus itu. Jangan minta ampun kalau ketangkap, kalau digebukin. Kalau mau jadi koruptor, jadilah koruptor yang bermutu. Jangan jadi koruptor yang tolol. Koruptor yang tolol itu dia udah ketahuan korupsi, dia masih pakai cara untuk mengurangi kekuasaan dia atau hukuman dia. Itu kan koruptor yang tolol. Jadi sama juga ada yang jadi bajingan, tapi jadi bajingan yang bermutu, jangan bajingan yang tolol. Jadi kalau saya dalilkan itu panjang keterangan tentang human nature itu kan. Jadi saya bisa ungkapkan itu dalam satu kuliah filosofi. Tetapi kan itu nggak diperlukan hanya untuk melayani orang-orang yang baper lalu laporin saya kan. Itu di laporan saya itu banyak betul hal yang sama tuh, dan pasti polisi akan lihat di mana deliknya. Itu konyolnya di situ kan. Tapi tentu mereka ya, ngapain sih dendam pada orang yang berpikir berbeda? Kan saya nggak ada problem dengan kekuasaan selain sebagai kritisi kebijakan kan. Jadi itu intinya tuh. Kita mau ucapkan satu kali bahwa bangsa ini dididik untuk berbeda tuh. Jadi jangan disembunyikan perbedaan itu. Pikiran yang jujur itu justru yang mesti kita hargai kan. Daripada orang muji-muji Jokowi padahal di belakang ternyata nggak jujur kok dia. Begitu Ganjar diambil dari Jokowi oleh Megawati itu kok berhenti orang-orang untuk membela Ganjar kan itu juga nggak jujur kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang saya mau terangkan di dalam suasana semacam ini supaya kita tumbuh sebagai warga negara yang beradab dan berakal kan, dasarnya itu kan. Jadi sekali lagi persaingan politik membutuhkan duel argumentasi itu, dan argumen hanya disebut argumen kalau ada bahasa yang mewakili pikiran itu secara jujur. Karena itu saya tidak menyembunyikan pikiran saya katakan itu bajingan dengan keterangan yang bisa saya terangkan secara statistik, secara ilmu pengetahuan. Jadi saya akan tetap pakai kata itu tuh. Bukan untuk menghina, tapi untuk memberitahu bahwa ada watak yang buruk di dalam pengambilan kebijakan. Jadi sekali lagi intinya saya hanya mendeskripsikan pikiran saya melalui data-data atau pengalaman saya dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang kemudian diucapkan dengan cara yang lain oleh Pak JK sebagai otoriter atau semi otoritarian atau apalah, benevolent otoritarian apa aja. Tapi sekaligus itu menunjukkan bahwa ya Pak JK juga jujur mengucapkan itu kan. Kenapa yang lain nggak mau jujur mengatakan bahwa ada problem dengan kepemimpinan Jokowi di bidang demokrasi? Tanya pada lembaga survei. Lembaga survei mana? Jangan lembaga survei Indonesia yang dibayar oleh Jokowi juga tuh, atau oleh rejim Jokowi, rejim Presiden Jokowi. Tapi di yang independen kan menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia buruk. Kepemimpinan di Indonesia mengarah pada otoritarianisme. Siapa yang bilang itu? Peneliti dari Australia bilang bahwa Jokowi sudah mengarah pada otoritarianisme. Ya, ya. Oke, tapi kan begini kan, kalau kita flashback ke belakang kan, orang seperti Pak Jokowi ini, apa kita pernah membayangkan gitu ya, ini kan figur sipil gitu ya dari kota kecil di Solo kan gitu, dan kemudian tumbuh menjadi penguasa. Dan kenapa kemudian sekarang orang melihat tanda-tanda itu, dia kemudian disebutnya, termasuk Pak JK yang menilai mulai ada tanda-tanda otoriter. Bagaimana, dari mana sebenarnya gitu? Apalagi kan dia ini orang yang lahir dalam era dalam pengertian di politik ya, dia lahirnya di era demokrasi gitu. Bisa jadi presiden pun orang seperti Pak Jokowi itu karena demokrasi. Kita nggak membayangkan di masa lalu. Jadi pada Orde Baru misalnya orang seperti Pak Jokowi itu bisa muncul pada kekuasaan gitu, ditampuk kekuasaan seperti sekarang ini. Itu juga yang salah diucapkan oleh para pemuji Jokowi. Mereka selalu katakan
ini era demokrasi, era Jokowi, era demokrasi. Karena itu harus hati-hati ya dan terima sebagai kemewahan. Lo Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Bukan Jokowi yang bikin demokrasi. Jokowi ada ketika Gus Dur, Habibie, SBY memelihara demokrasi ini. Justru Jokowi yang memerosotkan kembali demokrasi. Indeks demokrasi Indonesia turun di era Jokowi. Jadi salah itu secara konsep. Bukan Jokowi yang membangun demokrasi. Jokowi justru meruntuhkan demokrasi. Itu masalahnya tuh. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Pak Jokowi tidak paham bahwa dalam demokrasi harus ada perbedaan pendapat. Yang kedua, karena Pak Jokowi masih punya semacam, ya mungkin Pak Jokowi ingin seperti SBY ketika lengser, SBY masih di undang-undang ceramah internasional, terutama tentang dua hal, demokrasi dan lingkungan. Nah, Pak Jokowi nggak mungkin diundang, karena Pak Jokowi menjual IKN itu, tempat di mana burung, ular itu habitat, keanekaragaman apa namanya diversity itu kan nggak ada orang atau presiden dunia yang akan mengundang Pak Jokowi untuk ngomong tentang lingkungan, karena di mana-mana IKN itu adalah simbol dari perusahaan lingkungan. Food estate juga begitu. Jadi jangan berharap Pak Jokowi akan diundang. Lalu Pak Jokowi mungkin merasa kalau itu saya nggak akan berguna. Memang akan berguna. Bukan saya bilang orang cemburu. Memang nggak ada prestasi Pak Jokowi di era ketika soal lingkungan itu jadi tata bahasa dunia. Nanti bahkan diolok-olok justru Pak Jokowi kan. Itu pertama. Jadi Pak Jokowi merasa minder tuh. Yang kedua, Pak Jokowi nggak mungkin bertahan sebagai politisi, kan dia akan dilupakan. Lain dengan SBY, SBY itu punya partai dan itu yang menunjukkan bahwa SBY pasti akan eksis terus. Jadi usulan saya Pak Jokowi ya udah terima aja fakta itu tuh, dan kita mengerti dan menganggap bahwa ya udah itu satu era dalam di era Pak Jokowi di mana dia gagal untuk menghasilkan Indonesia yang hijau itu, yang dikritik di dunia di mana-mana. Dia gagal juga menghasilkan penghormatan pada perbedaan. Kan itu era yang buruk hari ini kan. Kan kita nggak mungkin itu balut itu dengan prestasi Jokowi di bidang apa namanya bikin panjang jalan tol. Orang nggak peduli itu, karena jalan tol itu yang pertama kali bikinnya Pak Harto kok. Kereta cepat itu juga baru 70 tahun atau 150 tahun ke depan baru kita bilang, oh Jokowi berhasil karena kita bisa bayar hutang. Selama kita nggak bisa bayar hutang, orang akan ingat itu. Jadi justru dengan kejujuran saya kasih tahu pada Pak Jokowi hal-hal yang nggak perlu dia obsesikan itu. Apalagi obsesi untuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, ngapain sih? Ini udah betul sebetulnya bangsa ini melupakan aja hal-hal buruk dari pemimpinnya, tetapi jangan pemimpinnya justru ingin mengingat-ingatkan itu dengan ambisinya kan. Kan ini pesan-pesan kita tuh. Jadi saya tetap jujur aja mengatakan, saya nggak ada ketakutan saya untuk mau di persekusi apa. Kan saya ucapkan hal itu untuk masa depan bangsa ini, untuk masa depan teman-teman muda saya yang terus berpikir tentang Indonesia, terus memuliakan diri supaya bisa menghidupkan Indonesia dengan pikiran mereka sendiri di masa depan. Hal yang oleh Pak Jokowi bilang bonus demografi, tapi banyak orang yang menganggap bonus demografi dirusak sendiri oleh Jokowi karena stuntingnya tinggi, karena lingkungannya rusak segala macam. Jadi itu intinya. Yes, oke. Baik. Terima kasih Bung Rocky. Saya pikir tadinya begitu dilaporkan saya tanya lagi Anda kemudian ngeles gitu ya, ternyata masih terus. Ya, oke. Oke, ya, maaf ya teman-teman, ini agak panjang ini kuliah malam ini. Yes, oke. Jadi ini kita ngomonginnya ya, tetap 0% tanpa bajingan deh, saya kira ya. 0% ya, jangan tambahin banyak. Iya, ini mestinya tuh. Kalau 0% kan nggak ada bajingan sebetulnya. Oke, terima kasih Bung Rocky ya. Iya.